Area pada batang kayu ini terlalu besar. Di bawah bagian depan dan belakang, orang tidak dapat melihat sisi. Semua orang bergerak pada pedang terbang, seperti terbang di dataran. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tanah di bawah bukanlah padang rumput, atau bobi, flat pasang surut, tetapi lapisan kayu taupe. Meskipun kota Dewa Pedang adalah kota dewa inti dari keluarga pedang, lokasinya bukan di pusat Luomu, tetapi di pusat utara. Sekarang semua orang pergi jauh ke selatan, dan setelah periode sekitar 3 atau 5 pilar, mereka melihat celah. Letak ini hanya celah di kayu, tetapi di depan semua orang, itu seperti ngarai besar. Arah pedang panjang tanpa jejak pedang diputar dengan lembut, dan penerbangan dimulai di sepanjang celah ini. Para dewa sejati mengikuti dengan cermat. Di bawah kemajuan yang konstan, celah-celah menjadi semakin terbuka, dan pada saat yang sama ada semakin banyak retakan di depan semua orang. Setelah retakan saling berpotongan dan akhirnya membentuk celah besar, Luo Zhenghai tiba-tiba menyadari. Ini seperti luka di Luomu, apakah itu disebabkan oleh cacing raksasa itu? Kesenjangan besar adalah ratusan mil lebar. Berdiri di atas pedang terbang dan melihat ke bawah, tidak sampai akhir. Dalam waktu singkat, pedang berhenti di tengah celah tanpa jejak, dan kata-katanya membuktikan dugaan Luo Zheng. Setelah tiba di tujuan, kamu hanya bisa mengirimmu ke tempat ini. Turunnya adalah lubang besar dengan ketinggian vertikal 30 juta kaki. Semua jalan itu berbahaya. Pengacau sekarang dapat kembali. Pedang tidak memiliki jejak kata. Dewa sejati pada pedang terbang, tidak ada yang berbicara, hanya suara angin. Sudah pada titik ini, tidak ada yang bisa memilih untuk menyerah. Tubuh panjang Luoyan berdiri tegak di atas pedang terbang, dan wajahnya agak bersemangat. Hantu Timur, serta para gembala, keluarga Tang, keluarga Fang, dan raksasa-raksasa lainnya, sama-sama menatap Luo Zheng dan Luo Wei. Kalau begitu kamu bisa turun, mata pedang yang tanpa tatapan melewati kerumunan, memandang Luo dan Luo Zheng, dan tersenyum sedikit, semoga beruntung. Hei! Hei! Sepasang pedang terbang melayang, dan mereka tenggelam. Pedang melihat dewa-dewa sejati dan perlahan menjadi lebih kecil dalam pandangan mereka sendiri, akhirnya berubah menjadi bintik-bintik hitam kecil dan menghilang ke celah besar ini. Dia menunggu sebentar di celah itu, dan di arah lain ada 12 pedang terbang datang. Orang-orang ini semuanya berkulit putih, jelas saudara yang lebih muda dari pedang, dan mereka semua adalah dewa sejati. Tidak melihat jejak orang dewasa. Kepala dewa asli berlutut di atas pedang panjang, dan pedang panjang itu tidak goyang sama sekali. Tentu saja, keterampilan pedang telah diperbaiki secara ekstrim. Lihat pria besar. Ke-11 dewa sejati lainnya juga berlutut. Imperial, pedang itu melambai dengan lembut tanpa jejak, dan segera berkata, anak-anak dari raksasa besar telah turun, sekarang giliranmu. Kamu adalah anak-anak terbaik dari pendekar pedangku. Aku harap tidak akan mengecewakanku. Kami akan melakukan yang terbaik, kata kepala dewa yang sebenarnya. Pedang, jika kamu bisa mendapatkan warisan, kamu harus berusaha sekuat tenaga. Ini mungkin kesempatan terakhir kita, kata pedang tanpa jejak. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, maka bantu sepenuhnya Luo Zheng, Luo Hao dua saudara-saudari. Anda harus berhati-hati terhadap orang-orang raksasa, terutama orang timur. Petik 2. Ingatlah, para dewa sejati menjawab serempak. Pedang tidak memiliki jejak di bawah tangannya, dan aliran darah menyala. Itu adalah pedang darah berkulit merah, dan pedang itu ditutupi dengan lampu merah seperti iblis. Pada pandangan pertama, itu adalah sejenis pedang jahat. Pendekar pedang sangat khusus dalam menggunakan pedang. Mereka tidak perlu bersumpah dengan roh jahat, dan jarang menggunakan pedang jahat ini. Para dewa sejati melihat pedang darah ini dan wajah mereka bergetar. 12 pedang merampok bencana diberikan kepadamu. Pedang itu tersedia pada saat yang genting. Kau tahu konsekuensi dari menggunakan pedang ini. Pedang itu tidak memiliki jejak di sini, menunjukkan sedikit warna yang tidak bisa dipahami. Pedang perampokan bencana diciptakan oleh seorang jenius besar dari keluarga pedang sebelum zaman ke-30. Karena penemuan pedang ini, penyempurnaan yang hebat itu diusir oleh pendekar pedang, dan semua pedang perampokan bencana juga disegel dan dilarang. Pedang ini terlalu jahat, dan harus sekarat, dan sulit disiksa sampai mati oleh berbagai bencana, terlalu tidak manusiawi. Namun, pedang perampok bencana dapat sangat meningkatkan kekuatannya sendiri dalam waktu singkat. Pedang tidak memiliki jejak. Setelah memahami pertempuran ini adalah kesempatan terakhir, harus diblokir dan diberikan kepada para dewa ini. Setiap dewa tertinggi datang untuk mengumpulkan pedang yang tertimpa bencana. Mereka tahu bahwa setelah mereka mendapatkan pedang, mereka menjadi kematian para pendekar pedang. Ada warna tragis di wajah mereka. Pergilah, pedang itu memalingkan kepalanya tanpa jejak, tidak menatap mereka. Hei, dewa sejati dari ke-12 pemain pedang juga memasuki celah. Bangkit Kendo, untuk dunia, tepat, bukan untuk kejahatan, adalah untuk. Suara tanpa jejak pedang melayang jauh dari angin, dan itu juga diteruskan ke telinga anak-anak seperti pedang. Ketika Luo Zheng memasuki celah, pemandangan di sekitarnya akan memudar. Setelah tenggelam 1000 kaki di sepanjang celah, jika arti sebenarnya dari kebaikan di luar kayu tidak bisa lagi dilewati, itu digantikan oleh pikiran jahat. Itu telah memasuki tanah pengetahuan. Luo Zhengdun merasa bahwa darah dalam tubuh mendidih, dan peperangan yang kuat perlahan-lahan muncul. Yah, kata Luo sedikit. Matanya sedikit tertutup, sekilas. Ada sedikit lavender di kedalaman murid. Karena cahaya ungu yang redup ini, wajahnya yang cantik tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Setelah memasuki pengetahuan, para dewa sejati lainnya juga waspada. Menginjak pedang terbang untuk jangka waktu 360 derajat, perlahan-lahan berputar ke bawah, dan mengembuskan pengetahuan mereka sendiri, dengan hati-hati memperhatikan lingkungan sekitar. Bahkan dalam pengetahuan tentang permukaan kayu, tidak ada bahaya kecil,
apalagi inti ruangmu. Di sekeliling sepi. Di ruang ini, bahkan tidak ada aliran udara. Lihat, cacing raksasa. Dewa yang baik menunjuk ke sisi dinding. Bak besar muncul di mata semua orang. Panjang tubuh cacing tidak bisa dilihat di bagian akhir, dan ukurannya besar dan berlebihan. Gua vertikal ini sudah sangat besar, tetapi tubuh gemuk dan gemuk cacing raksasa hampir menempati setengah ruang. Cacing raksasa ini sedang tidur, bisik dewa yang benar. Jangan takut, cacing raksasa ini tidak pernah bangun. Mereka tumbuh dalam tidur mereka, dan mati dalam tidur mereka, kata dewa sejati lainnya. Ketika mereka terus-menerus turun ke pedang terbang, cacing raksasa kedua yang terbaring di dinding gua muncul di mata semua orang. Terus, cacing raksasa semakin dan semakin. 3.000 kaki. 1 juta kaki. 5.000 kaki. Barisan cacing raksasa sedang tidur, tidak tahu berapa banyak cacing raksasa yang tidur di lubang pohon vertikal abisal ini. Ketika mereka jatuh ke 70.000 kaki. Tiba-tiba, ada bau busuk di napas setiap orang. Meskipun semua orang tidak tahu sumber bau ini, sama-sama terasa ada yang tidak beres.